melanjutkan kajian kita. Pembahasan 2 dari sifat 20 yang wajib dan 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lembaran yang dibagikan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Wa ma'nahu annahu wa awwala lahu ta'ala wa didduhu al-hudus. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Kita bahas wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam, dan wajib pada hak Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Apa arti qidam? Qidam artinya sedia atau dahulu. Nah, kalau di kitab-kitab Arab Melayu itu banyak disebut, banyak diartikan sedia. Sehingga kalau kita tak berburu, bingung kita sedia apa? Sedia atau dahulu. Kita dalam kitab pendekatan diri kepada Allah karangan Abah Kiai Haji Muhammad Sutri, di situ ma'asyiral muslimin rahimakumullah boleh juga disebut dengan kata qadim, dan boleh juga disebut dengan azali. Ketiganya qidam, qadim, azali maknanya sama. Apa? Yaitu sama-sama bermakna atau berarti dahulu, yang dahulu dalam segalanya. Qidam oleh ulama ahli tauhid ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam rangka kita memahami sifat qidamnya Allah, nah, itu dibagi 3. Apa baik? 1, qidam zati atau disebut juga dengan qidam hakiki. Kemudian yang kedua, qidam zamani. Yang ketiga, qidam idafi. Qidam zati atau qidam hakiki itulah qidamnya Allah. Itulah qidamnya Allah. Qidam yang la awwala lahu. Qidam yang tak kati permulaan. Sedangkan qidam zamani atau qidam idafi itu seluruhnya untuk makhluk. Zamani untuk waktu atau zaman. Contohnya dahulu waktu kemarin dari waktu sekarang. Tapi dahulunya kemarin didahului oleh waktu sebelumnya, dan begitu seterusnya. Singkat cerita, qidam zamani ini ada permulaan. Beda dengan qidam zati atau qidam hakiki tadi. Qidam yang tak kati permulaan. Qidam idafi itu juga. Dia terkhusus untuk makhluk juga. Contohnya mana? Dulu bapak daripada anak. Dulu nenek daripada bapak, dan seterusnya. Singkatnya, sampai ke makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulunya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ada yang mendahulunya. Ada permulaan. Karena dia diawali dari tak katik dulu. Diawali tak katik, Allah ciptakan, baru ada. Berbeda dengan qidam Allah. Kalau qidam Allah betul-betul ini qidam yang sesungguhnya, qidam yang sebenarnya, dahulu yang benar-benar terdahulu.
karena dia tidak diawali oleh tiada. Karena dia tidak diawali oleh tiada. Adapun dalil akal atas Allah Ta'ala itu bersifat tidak, ialah seandainya Allah Ta'ala itu hudus. Apa arti hudus? Hudus artinya baru. Hudus atau baru yaitu adanya sesudah tidak ada, seperti kita dan semua makhluk. Tentu Allah membutuhkan kepada yang membuatnya. Kalau begitu mustahil bagi Allah. Jadi dalil akalnya, jadi belajar tauhid ini Bapak Ibu, sekali lagi Ustaz ingatkan, jangan tak pakai akal. Jangan tak pakai akal. Jadi kita gunakan maksimal akal. Akal bisa dijadikan dalil dalam kita mempelajari ilmu tauhid. Jadi dalil akalnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal tak nerimo kalau Allah itu baru, karena menurut akal yang waras, menurut akal yang sehat, setiap yang baru dia membutuhkan yang membuatnya. Setiap yang baru dia membutuhkan yang membuatnya, atau yang menjadikannya, atau yang menciptakannya. Nah, kalau Allah itu ada yang membuatnya, ada yang menjadikannya, ada yang menciptakannya, maka menurut akal yang waras, menurut kajian ulama ahli tauhid, yang menjadikan Allah mesti Allah juga. Tak mungkin yang hebat dijadikan oleh yang tidak hebat. Tidak mungkin yang hebat dijadikan yang tidak hebat. Tidak mungkin yang hebat dibuat oleh yang tidak hebat. Tak mungkin yang hebat diciptakan oleh yang tidak hebat. Allah salah satu sifatnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang apabila dia berkehendak tak kata sulit. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak berkehendak menjadikan sesuatu, cukup dia berfirman kun, jadi fayakun, maka akan terjadilah apa yang dia kehendaki. Ustaz tanya, di sini ada baca ente? Ada tak di sini yang baca saya? Nak buat meja misalnya, kun, jadi meja. Ada? Tak kasih. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimahullah, jujur. Betapa banyak keinginan kita belum tercapai, benar tak? Bahkan Ustaz yakin 100% sampai mati tetap tidak bakal pernah tercapai apa yang kita ingini. Kalau kita nak ini, kita nak ini, kita nak ini, kita nak ini. Kira-kira ada tak yang bisa nyampe? Ada yang bisa nyampe kira-kira? Ada tak? Tidak. Termasuk bapak-bapak di sini banyak yang begini lagi. Tapi tidak bisa. Yang mati lagi, pengen nak lagi. Ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, kalau itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah tergantung dengan kita, dalam kekuasaan kita, ngapa yang tak baca itu? Padahal dia ada keinginan. Dari segi harta, jangankan yang masih buntu, yang hartanya sudah banyak, berlimpah, masih
murah. Masih nak nambah lagi. Betul tak? Jabatan sudah tingkat RT, nak naik ke RW. Sudah RW, nak naik ke desa atau lurah. Sudah desa atau lurah, nak naik ke camat. Sudah camat, nak naik ke kota atau kabupaten. Sudah kota atau kabupaten, nak naik ke provinsi. Sudah provinsi, nak naik ke negara. Benar tak kira-kira? Tapi apa keseluruh tercapai? Apa keseluruh tercapai? Tidak. Bahkan ada yang sudah sampai waktu tak jadi stres. Waktu tak jadi stres. Kenapa? Karena usahanya sudah maksimal. Malam siang hampir tak tidur. Hampir tak tidur. Duit sudah banyak dikeluarkan, tapi masih tak nyampe. Ngapa? Itulah kelemahan kita. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti kalau kita tidak berpuasa. Nah, dalam kondisi kita yang macam itu, ada yang berpendapat ngaku Tuhan. Na'udzubillah. Ada tak yang nyembah manusia? Ada tak? Banyak. Banyak. Yang nyatoh, yang anggap Tuhan, ada. Yang terselubung, banyak. Bukan ada lagi, banyak. Kalau tak bos, tak perasaan tak kurang. Kalau tak bos, mati anak ini. Bosnya pula ngomong, kau taat, tidak edo. Ada tak? Yang kalau kita kembalikan kepada pelajaran ilmu tauhid, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan-ucapan itu berarti mengaku dirinya berkuasa. Padahal itu tadi buktinya betapa banyak keinginan yang tidak tercapai. Maka menurut akal, jangankan manusia yang nak jadikan Allah, Allah juga yang kedua untuk jadikan Allah itu mustahil. Maka wajib menurut akal, Allah itu bersifat kidam. Apa arti kidam? Kidam artinya dahulu. Kidam artinya tak kate yang nyadikan dia. Karena dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Ayat Al-Qur'annya, Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat ketiga, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin.